Halo selamat pemirsa, selain utama tadi tentunya juga sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya dalam Berita Satu Utama. Bersama saya Stefan Patricia, inilah Berita Satu Utama selengkapnya di Bersatu Menginspirasi. Pemirsa, putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersama relawannya akan menentukan arah dukungan pada Pilpres 2024. Gibran menyebut ia akan bertemu dengan relawan di Jakarta pada Sabtu mendatang. Pertemuannya dengan relawan nantinya akan menentukan arah dukungan pada Pilpres 2024. Namun Gibran masih enggan menyebut relawan yang dimaksud. Apakah relawan pendukung Jokowi atau relawan pendukung Gibran? Ia juga menjelaskan pertemuan dengan relawan akan digelar di Jakarta dengan skala nasional. Pertemuan itu nantinya bisa menghasilkan arah dukungan Capres 2024 yang akan diusung. Relawan terbesar. Jumlahnya berapa? Relawan terbesar. Jumlahnya berapa? Banyak. Sabtu ya mendatangi acara relawan. Ini kita bicaranya nasional, udah nggak di Solo. Seminggu sekali pasti ada acara-acara relawan yang besar. Ya lihat aja besok Sabtu ya. Besok Sabtu akan diarahkan dan akan ditentukan arah dukungannya kemana. Pemirsa, kandidat calon wakil Presiden Prabowo menemukan titik terang. Menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala daerah hingga anak presiden masuk dalam radar Partai Gerindra. Beliau akan menjadi Presiden Republik Indonesia. 10 hari jelang pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU, kandidat pendamping Prabowo semakin mengerucut. Sejumlah nama yang kerap keluar masuk bursa survei pun disinyalir telah dalam pembahasan Koalisi Indonesia Maju selaku pengusung Prabowo. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan bacawa pres pendamping Prabowo akan diumumkan usai musyawarah pimpinan partai politik. Prabowo pun menegaskan bahwa dirinya siap menerima setiap masukan yang datang terkait pencalonan pendampingnya. Ketua-ketua umum akan musyawarah mufakat untuk bersama-sama memutuskan siapa wakil presiden. Jadi yang penting saya terima masukan dari saudara-saudara dan akan saya bawa kepada forum Koalisi Indonesia Maju dan kita akan, yang penting kita akan cari yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Saya kira itu dari saya. Saya kira itu tambahnya, Pak Ketum dan kepada saudara-saudara sekalian, terima kasih. Saat ini Koalisi Indonesia Maju menjadi poros dengan dukungan parpol terbanyak. Poros pendukung Prabowo dihuni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, dan Partai Garuda. Yang terbaru, satu partai dengan kode warna merah putih juga dikabarkan akan merapat ke barisan Koalisi Indonesia Maju. Tim Liputan, The Universe. Dan pemirsa, untuk mengulas kandidat pendamping Prabowo Subianto sudah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dan peneliti indikator politik Bawono Kumoro. Selamat sore Mas Riza, Mas Bawono. Selamat sore Mas Bawono dan pemirsa MNC. Ahmad Riza Patria. Saya Ketua DPD DKI dengan BTV, Mas Riza. Ya, Mas Riza, saya ingin konfirmasi. Jadi sekarang total ada berapa dan siapa saja kandidat cawapres Pak Prabowo? Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Prabowo berkali-kali dan juga pimpinan partai lainnya, bahwa semua pimpinan partai atau partai koalisi punya kesempatan yang sama untuk mengusulkan. Kita tahu Golkar mengusulkan Pak Erlangga Hartarto. Di samping itu juga ada yang mengusulkan Ridwan Kamil. Kemudian PAN mengusulkan Erick Thohir. Bahkan sempat ditambah dengan Pak Muhadjir Effendi. Kemudian di luar itu ada partai PBB mengusulkan Prof. Yusril. Bahkan juga sempat mengusulkan Mas Gibran. Di luar itu partai-partai lainnya mengikuti apa yang disepakati, dimusyawarahkan, diputuskan oleh Bapak Prabowo sebagai capres bersama dengan Partai Koalisi Indonesia Maju. Di luar itu memang ada juga ya tokoh-tokoh, ormas, organisasi, pribadi-pribadi juga mengusulkan
Umpamanya ada yang mengusulkan Khofifah, ada yang mengusulkan Mbak Yeni Wahid, ada yang mengusul Pak Mahfud, semua prinsipnya bagi partai, bagi Bapak Prabowo dan bagi partai koalisi semuanya ditampung, nanti secara bersama-sama akan diputuskan bersama dari semua yang memberikan usulan, masukan kepada Bapak Prabowo dan Partai Koalisi Indonesia Maju. Jadi tidak Jadi sampai hari dikerucutkan ini, nama-namanya Mas Riza? Tidak Ya, dikerucutkan sampai menjadi hari- top 5 gitu atau top 3 mungkin? nah belum. Sampai hari ini Partai Koalisi belum pernah mengerucutkan. Apakah tinggal berapa calon, 2, 3, 4, 5, belum pernah dikerucutkan. Kita memberi kesempatan yang sama bagi semua partai politik Koalisi Indonesia Maju untuk mengusulkan. Boleh 1, boleh 2 mengusulkan, diberi kesempatan seluas-luasnya. Bahkan juga diberi kesempatan bagi siapa saja, ormas, organisasi, maupun pribadi, silahkan mengusulkan. Nanti pada waktunya semua yang diusulkan, apakah dari partai politik atau dari siapapun, akan dari relawan sekalipun akan ditampung dan akan dibahas bersama. Baik, Mas Bawono, dari nama-nama yang sempat disebutkan tadi masih cukup banyak sebenarnya. Tapi menurut Anda mana sih yang paling berpotensi begitu untuk dipilih Pak Prabowo? Ya, saya kira nama-nama yang disebutkan oleh Pak Riza Patria tadi semuanya memiliki potensi yang sama ya, kurang lebih sama, dan juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekarang tergantung pada dua hal hemat saya ya. Pertama adalah kebutuhan bagi Pak Prabowo untuk menguasai 2 provinsi besar, Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu ya, kalau tidak bisa keduanya. Karena belajar dari 2 pemilihan presiden terdahulu, Pak Prabowo, salah satu faktor utama Pak Prabowo kalah adalah tidak mampu unggul di 2 provinsi ini. Padahal 2 provinsi ini memiliki jumlah pemilih sangat signifikan, selain juga Jawa Barat. Nah, nama Gibran, Mas Gibran dan juga Ibu Khofifah adalah nama yang cukup menarik dalam rangka memenuhi kebutuhan menutup kekurangan elektoral Pak Prabowo di 2 provinsi tersebut. Misalnya kita ambil Jawa Timur ya. Kalau menurut survei indikator politik Indonesia terbaru yang pekan lalu sudah kami rilis, survei yang kami lakukan pada bulan Maret ini, jarak elektabilitas antara Pak Prabowo dengan Ganjar, Prabowo masih tertinggal kurang lebih 10% Pak Prabowo. Nah, angka 10% ini saya kira adalah angka yang masih sangat kompetitif dan masih dikejar oleh Pak Prabowo. Ganjar itu. Nah, nama Ibu Khofifah menjadi menarik untuk dipertimbangkan oleh Pak Prabowo dan juga Koalisi Indonesia Maju untuk bisa kemudian mengungguli Pak Ganjar Pranowo di Jawa Timur. Begitu juga nama Gibran juga cukup perhitungkan karena dengan basis dukungan dari masa pemilih Mas Gibran yang juga notabene memiliki irisan dengan PDI Perjuangan sebagai partai yang menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu juga menjadi menarik dipertimbangkan. Nah, faktor kedua yang saya kira akan juga menentukan kemana pilihan dari Pak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju, ketua-ketua partai politik di koalisi ini dalam menentukan cawapres adalah juga kode yang disampaikan oleh Pak Jokowi gitu ya. Baik Mas Gibran maupun Ibu Khofifah, juga nama-nama lain seperti Pak Erick Thohir, itu kan nama-nama yang juga secara kedekatan itu bisa dibilang memiliki kedekatan yang sangat baik dengan Pak Jokowi. Ibu Khofifah misalnya menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi, juga menjadi salah satu orang yang menentukan kemenangan Pak Jokowi di 2019 dalam hal menguasai Jawa Timur misalnya. Kemudian Pak Erick Thohir juga ketua tim pemenangan Pak Jokowi di 2019. Mas Gibran tentu saja sebagai anak dari Presiden Jokowi. Saya kira 2 hal ini akan nanti menentukan mana arah Koalisi Indonesia Maju dan Pak Prabowo menentukan bakal calon pendamping. Baik,
Mas Riza, nama Mas Gibran dan Bu Kofifa yang disebutkan berpotensi untuk bisa membantu Pak Prabowo mendulang suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dua daerah yang sempat membuat Pak Prabowo kalah di pemilu-pemilu sebelumnya. Tanggapan dari Anda sendiri seperti apa akan dua nama ini? Iya betul. Ya, yang disampaikan Mas Bawono bahwa Mas Gibran sebagai wali kota Solo di Jawa Tengah punya peluang untuk dapat meraup suara di Jawa Tengah. Dan juga Mbak Khofifah karena asli Jawa Timur, kemudian juga Gubernur Jawa Timur, NU dan NU besar sekali di Jawa Timur, tentu berpotensi meraup suara yang baik yang banyak di Jawa Timur. Masing-masing calon juga demikian, seperti Mas Erik juga punya kelebihan lain, Mas Erik juga di NU, di survei-survei juga masyarakat Jawa Timur, Jawa Tengah juga banyak yang mendukung Mas Erik, apalagi di Sumatera ya. Jadi setiap calon, apakah Mas Erik, Mas Gibran, Mbak Khofifah, dan lain-lainnya, Pak Erlangga, juga masing-masing punya ceruk suara masing-masing. Semua tentu hadirnya cawapres akan menambah dukungan suara bagi pasangan Pak Prabowo. Nah, demikian, mari kita tunggu saja. Tentu keputusan yang diambil itu tidak selalu melihat asal daerahnya atau basisnya, faktor-faktor lain juga mungkin menjadi perhatian bersama. Dan yang paling penting adalah disepakati bersama oleh Partai Koalisi Indonesia Maju yang sudah sepakat untuk capres dan tinggal nanti dimusyawarahkan menyepakati satu nama dari sekian nama yang beredar, yang semuanya punya peluang yang sama, semuanya baik, dan semuanya berpotensi menambah suara bagi Bapak Prabowo, tentu akan diputuskan bersama. Jadi saya juga pribadi tidak ingin mendahului, bagi saya semua memang punya peluang yang sama. Saya karena orang partai harus adil, harus bijak, harus sama melihat semua. Silakan kalau pengamat punya pendapat yang lain, punya penekanan yang lain, yang khusus, itu silakan. Itu hak pengamat, sudut pandang, apakah basis organisasinya melihatnya, basis daerahnya, basis profesi, dan lainnya, silakan. Kalau kami dari partai, saya Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta patuh, taat pada pimpinan, pada Ketua Umum yang juga capres Bapak Prabowo Subianto. Apapun yang diputuskan, bagi kami itulah yang terbaik, dan kami akan berjuang sekuat tenaga dengan semua energi yang kami miliki, dengan jaringan partai yang sudah kami bentuk strukturnya sampai ke tingkat RW, ke tingkat RT, dan saksi-saksi juga didukung relawan, didukung sayap organisasi. Kita siap berjuang memenangkan Bapak Prabowo. Tugas saya sebagai Ketua DPD Gerindra DKI adalah memenangkan Bapak Prabowo di DKI Jakarta. Insya Allah Bapak Prabowo akan menjadi Presiden 2024-2029. Baik, Mas Riza, kalau bukan berdasarkan basis wilayah, apakah artinya nama Bu Kofifa sudah dicoret begitu atau dieliminasi sebagai salah satu kandidat cawapres Pak Prabowo? Tidak dicoret, justru kan Mbak Khofifah punya peluang. Ini kan semua calon punya peluang yang sama. Semua calon punya potensi. Namun siapa yang dipilih itu nanti biarlah menjadi kewenangan Bapak Prabowo sebagai capres, sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra, bersama-sama dengan pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju. Jadi tidak ada yang dicoret. Semua punya peluang yang sama. Ya. Semua. Kemarin juga ada relawan ulama muda Jokowi juga mengusulkan Mas Gibran. Kata Bapak Prabowo, nanti saya akan sampaikan di forum ya, di forum musyawarah tentu bersama Partai Koalisi Indonesia Maju. Baik. Siapa saja mengusulkan Mbak Khofifah boleh, mengusulkan Mas Erik silakan. Nanti akan dibahas bersama-sama. Baik, Mas Bawono, tadi Anda sebutkan memang Pak Prabowo ini PR-nya masih di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena tadi ada dua nama yang Anda sebutkan, Gibran dan Khofifah. Tadi sempat juga disebut oleh Mas Riza, nama Erick Thohir apakah juga menurut Anda ini bisa berpengaruh signifikan untuk di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur? Iya, kalau kita lihat data survei indikator juga, baik di tingkat nasional maupun di Jawa Timur yang sudah kami rilis beberapa pekan lalu, memang nama Pak Erick Thohir ini semenjak beliau duduk sebagai kursi Ketua Umum PSSI dan menorehkan sejumlah prestasi, seperti juara di SEA Games beberapa bulan lalu, dapat mencuri perhatian publik secara luas gitu ya. Elektabilitas beliau pelan-pelan merangkak naik.
kemudian selalu masuk dalam jajaran 3 besar cawapres yang memperoleh dukungan dari publik di tingkat nasional. Begitupun di Jawa Timur, secara elektabilitas Pak Erick Thohir juga sebenarnya dukungan publik bagi beliau terhadap beliau untuk menjadi cawapres itu cukup berhimpitan secara elektabilitas dengan Ibu Hovifah. Apalagi Pak Erick Thohir misalnya juga memiliki kedekatan dengan Nahdlatul Ulama, dalam hal ini Banser gitu ya, dan juga pernah terlibat dalam beberapa aktivitas sosial keagamaan di warga NU gitu. Nah, memang jadi saya kira 3 nama ini, baik Mas Gibran, Ibu Hovifah maupun Pak Erick Thohir, akan menjadi 3 nama yang memiliki peluang katakanlah sedikit lebih kuat dibanding nama-nama lain gitu ya, kalau dari perspektif saya gitu, dari data-data dengan merujuk data-data survei dan juga pertimbangan-pertimbangan kewilayahan tadi. Tapi sekali lagi akan kembali kepada titik temu dari ketua-ketua umum partai politik di koalisi Indonesia Maju, sebagaimana Pak Prabowo sampaikan, juga tadi Pak Ahmad Riza sampaikan, konsensus inilah yang nanti akan menentukan siapa yang akan dipilih sebagai running mate bagi Pak Prabowo. Baik. Gitu. Tentu saja konsensus ini kan juga harus dicapai secara bulat gitu ya, tidak lonjong gitu ya, agar menentukan soliditas dari koalisi ini ke depan. Jangan sampai karena riak-riak misalnya katakanlah ketidakpuasan terhadap pemilihan cawapres Pak Prabowo akan mengganggu soliditas koalisi ke depan. Baik. Mas Riza, bicara mengenai soliditas, bagaimana kemudian KIM sebagai koalisi yang saat ini paling besar begitu ya, mengakomodir kriteria cawapres Pak Prabowo dari partai-partai yang sudah tergabung di KIM saat ini? Ya tentu kita bersyukur, kami bersyukur bahwa Bapak Prabowo didukung oleh mayoritas partai politik yang ada di parlemen maupun di non-parlemen. Parlemen ada 4, Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN. Di non-parlemen juga demikian, ada PBB, ada Partai Kadar Republik, ada Partai Prima. Mudah-mudahan Partai PSI juga bisa mendukung Pak Prabowo, itu harapan kami sebagai kader Partai Gerindra. Yang memang Gerindra punya kedekatan dengan PSI. Dan juga tentu syarat-syarat daripada calon kita mengikuti apa yang disyaratkan oleh PSI, oleh KPU. KPU sudah memberi syarat-syarat capres maupun cawapres, kita ikut syarat konstitusional. Syarat-syarat lainnya tentu adalah calon yang dapat memberikan nilai tambah ya, nilai tambah bagi Bapak Prabowo dalam hal apa? Dalam hal suara, dalam hal apa? Dalam hal pemenangan Pilpres 2004-2020. Dan tentu ke depan juga sebagai Wapres nantinya juga dapat mendukung tugas-tugas pemerintahan dampingi Bapak Prabowo. Lebihnya ya biarlah pengamat ya, detail-detailnya. Saya harus berdiri tegak, netral, memberi kesempatan pada semua, dan patuh pada aturan. Tapi saat ini semua partai yang tergabung di KIM masih satu suara mengenai arah persepsinya, semuanya masih satu suara, Mas Riza? Alhamdulillah, semua partai politik yang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju masih solid, masih kompak, masih satu suara untuk capres. Tetap semakin solid, kalau semakin untuk cawapresnya, kuat Mas mendukung Riza? Bapak Prabowo. Untuk cawapres masing-masing diberi kesempatan. Kita kan harus menghargai. Pimpinan partai punya Golkar, punya calon kita hormati, kita hargai, tentu punya potensi yang baik. PAN punya calon kita hargai, potensi baik. PBB dan semua partai koalisi lain juga diberi kesempatan. Bahkan tadi disampaikan, organisasi di luar partai pribadi boleh mengusulkan, ya, kan lewat media sosial biasa. Pak Prabowo saya mengusulkan si A, si B, silahkan. Semua Pak Prabowo itu orang yang baik, yang bijak, yang demokratis. Semua masukan akan ditampung, akan dibahas bersama dengan pimpinan partai koalisi Indonesia Maju. Insya Allah Bapak Prabowo akan menjadi presiden 2024-2029. Baik, masih ada waktu 10 hari tentunya. Masih ada waktu 10 hari jelang pendaftaran Capres-Cawapres. Kita nantikan bersama. Ya, insya Allah, terima kasih, Mas Riza, Mas Bowono. Terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Utama. Terima kasih.